Baru telah dimulai. Di pagi hari yang cerah, tenang, dan damai, siswa-siswi baru mulai berdatangan ke sekolah untuk mengikuti kegiatan MPLS. Kegiatan tersebut sangat dinantikan oleh peserta didik baru. Dengan tas di pundak dan seragam yang rapi, mereka berdatangan dari dalam dan luar daerah. Terlihat seorang siswi yang sangat bergembira dan semangat. Dengan senyum yang lebar, ia berdiri di depan gerbang sekolah dan berdecak kagum. Wah, saya tenang sekolahku. Dari kejauhan terlihat juga seorang siswi yang terburu-buru. Sepertinya ia takut terlambat di hari pertama sekolah. Sigana perintah pripun mlampah kok mboten anak. Artinya aja. Tiba-tiba ada dua senior yang menghampiri mereka dan menyapa dengan ramah. Selamat datang adik-adik, selamat datang di SMA Negeri 1 Kayen, sekolah terbaik di Kecamatan Kayen. Iya adik-adikku, selamat datang, selamat berjuang dan meraih prestasi di semasa. Kalian pasti bangga kok sekolah di sini. Nggih Kak, matur Kak. Tidak lama kemudian datang senior rekan Kak Widya dan Kak Novita. Widya, Novita, kalian panitia MPLS kan? Iya, ada apa memangnya Ali? Ini ada pemberitahuan dari ketua panitia MPLS. Kita harus ke ruang rapat sekarang. Oke, kalau begitu kita ke sana sekarang. Kita tinggal dulu ya adik-adik. Dadah. Selamat berjuang, sukses selalu. Miftah dan Titis pun bingung. Mereka menjawab bersamaan tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Setelah Kak Widya, Novita, dan Alim pergi untuk menemui ketua panitia MPLS, Miftah dan Titis langsung memasuki sekolah. Karena penasaran, mereka pun berkeliling. Tak kenal maka tak sayang, ungkapan yang tepat untuk menggambarkan siswa baru dan senior mereka. Miftah dan Titis berkeliling sekolah bersama, tetapi mereka tidak saling berbicara karena masih kesal dengan kejadian di gerbang sekolah tadi. Tak lama mereka berkeliling, mereka bertemu seorang siswi baru juga, yang terlihat seperti anak kota gaul. Ia pun menyapa Miftah dan Titis. Hai guys, kenalin aku Amel. Amel sih, kenapa? Anjan, Abdan tak terang. Ngomong apa sih kalian? Aku nggak paham. Panitia MPLS telah selesai melakukan rapat untuk membahas acara pada pagi hari ini. Mereka membubarkan diri dan berkeliling untuk memberi pengumuman kepada adik-adik. Ayo adik-adik segera ke aula, acara pada pagi hari ini akan dilaksanakan di sana. Saat berkeliling mereka bertemu dengan Miftah, Titis, dan Amel yang sedang berkenalan. Kalian kok masih di sini sih? Ayo cepat ke aula sekarang. Ya dek, ayo cepat ke aula, nanti terlambat. Mohon sewu kak, aku lagi datang aula. Mohon kak. Kak Alim, Widya, dan Novita kebingungan dengan jawaban adik-adik tingkatnya. Tetapi mereka tidak ambil pusing dan melanjutkan keliling untuk memberi pengumuman kepada yang lain. Setelah semua tiba ke aula, khususnya ketiga anak tadi, para panitia pun langsung memulai acara pada pagi hari ini. Yang mana hari ini adalah hari pertama kegiatan MPLS. Kak Novita sebagai pembawa acara pada hari ini bergegas untuk membuka acara dan memberikan sambutan. Good morning adik-adikku semua. Welcome to our school Semasaka. Pada pagi hari yang cerah ini, kakak akan menyampaikan rangkaian acara MPLS yang mengangkat tema Bahasa Pemersatu Bangsa. Nah, untuk acara yang pertama adalah pembacaan visi dan misi. Acara selanjutnya adalah penjelasan mengenai tata tertib sekolah. Dan yang terakhir nanti ada pesan-pesan mengenai tema kita hari ini yaitu Bahasa Pemersatu Bangsa. Karena anak kota, Amel tahu arti dari ucapan Kak Novita tadi. Tetapi tidak dengan Miftah dan Titis karena mereka tidak begitu paham dengan bahasa Inggris yang diucapkan Kak Novita. Sanjang punapa toh? Kok boten kangenan? Ngekom sandangan. Naon atuh anjing nyareskeun, urang henteu ngertos pisan. Hah? Kula boten ngertos saking sampeyan. Naon atuh
Melihat Miftah dan Titis yang sedang berbicara, Kak Novita menanyai keduanya. Halo, kalian berdua kenapa? Kok dari tadi ngomong sendiri? Gak dengerin kakak ya? Iya nih kak, mereka berdua berisik banget dari tadi. Nggak dengerin kakak. Titis dan Miftah mengerti apa yang ditanyakan oleh Kak Novita, karena Kak Novita menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, Titis dan Miftah menjawab pertanyaan Kak Novita dengan bahasa daerah mereka masing-masing, karena mereka baru saja pindah ke Kecamatan Kayen dan belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Saat masih berada di kampung halamannya, mereka selalu menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Ada nuker kak. Kamu, adik perempuan yang satunya lagi, dengerin kakak gak? Jadi kak, diangatin kok. Kak Novita sedikit kebingungan dengan jawaban mereka, tapi Kak Novita mengabaikannya dan lanjut bertanya kepada yang lain. Terus kalian tadi bicara apa? Mungkin dari tadi dia ngomong sendiri kak, nggak ngedengerin kakak. Aku gak tanya sama kamu ya. Iya kak, maafin aku ya, kakaknya cantik. Udah nggak usah ribut. Oh iya, tadi pertanyaan dari Kak Novita belum dijawab loh. Miftah melihat wajah para panitia yang bingung saat berbicara kepadanya. Miftah berpikir mungkin panitia tidak paham dengan bahasa yang ia gunakan. Ia pun mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia walaupun terbata-bata karena takut salah. Itu kak, lo tidak tahu omongan Kak Novita yang ngepong itu apa? Oh alah, belum tadi. Miftah dan Titis pun menganggukkan kepala. Iya kak, betul. Oh, tadi itu bukan welcome, tapi welcome. Welcome dalam bahasa Inggris artinya selamat datang. Jadi tadi kakak bilang selamat datang di sekolah kita, Semasaka gitu. Oh. Kemudian panitia melanjutkan pembicaraan tadi yang sempat terpotong. Hari ini adalah hari pertama MPLS yang akan diisi dengan rangkaian acara. Kak Alim juga selaku partner panitia pun melanjutkan pembicaraan. Oke adik-adik, acara selanjutnya adalah pengenalan visi misi, tata tertib, dan pesan-pesan mengenai acara kita hari ini. Oke kak. Iya kak. Iya tuh. Pembacaan visi akan dibacakan oleh Kak Widya. Nah adik-adikku, visi dari Semasaka yaitu terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan insan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berdaya saing. Nah, jadi di sini kita diharapkan bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, dan juga memiliki daya saing. Kemudian penyampaian misinya dilanjut Kak Novita dengan membaca tulisan. Kemudian, untuk mengaktualisasikan visi tersebut, Semasaka menerapkan beberapa misi, antara lain meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut warga sekolah, sehingga menjadi sumber kearifan dalam berpikir dan bertindak. Ketika pembacaan misi, Amel tidak terlalu mendengar. Kemudian ia menyuruh geser tempat duduk Miftah dan Titis. Tolong dong kalian berdua geser, nggak kedengeran nih. Geser apa toh? Iya, geser. Pokoknya geser dah. Nah, anjir naros kakurin. Ini juga bicara apa sih? Kuring, kering maksudnya bicara yang aneh. Pembacaan misinya pun selesai. Kemudian Widya bertanya kepada murid baru itu mengenai ada tidaknya pertanyaan. Terkait visi dan misi tersebut, apakah ada pertanyaan? Ada kak, aku tidak dengar dengan misinya. Ya sudah, kalau tidak dengar, nanti akan kakak berikan kertas berisi informasi tentang tata tertib, visi, misi, dan fasilitas di SMA Negeri 1 Kayen. Kemudian Alim melanjutkan perkataan Widya. Iya, benar kata Kak Widya. Nanti kami akan membagikan sebuah informasi di kertas dan akan dibagikan oleh Kak Novita. Oke adik-adikku, sebentar ya. Ini untuk kamu. Ya. Makasih. Untuk aku mana kak? Iya, sebentar ini untuk kamu.
Oke, thanks Kak. Adik-adik, itu tadi kakak sudah berikan informasinya. Mohon dipahami dan dilaksanakan ya. Iya Kak. Iya Kak. Oke, pastinya Kak. Miftah, Titis, dan Amel membaca kertas yang dibagikan oleh Kak Novita. Mereka terlihat memahami apa yang disampaikan setelah membaca kertas yang dibagikan. Karena di kertas itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku. Ah, iki yo kula paham. Sampean paham ta? Ini ya baru paham, tadi pas dijelaskan nggak paham. Baiklah. Baiklah, kalau kalian sudah paham terkait visi dan misi, acara bisa dilanjutkan ya. Oke Kak, silakan dilanjutkan. Iya kak. Iya kak. Oke, acara selanjutnya adalah penjelasan mengenai tata tertib sekolah. Nanti akan dibacakan oleh Kak Alim. Silakan Kak Alim. Kemudian Alim membacakan tata tertib sekolah yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Tata tertib yang ada di Semansaka yaitu setiap peserta didik wajib ikut. Kak, suaranya dikerasin dong, nggak kedengeran nih. Mereka berdua berisik banget. Aku mboten rame kak. Sing rame kiyo sapa to yo? Mau jelas-jelas aku mirengke pembicaraane Kak Alim. Kak Alim ngomongnya yo jelas. Abi handari mau oke. Ih, kamu berdua ngomong apa sih? Aku nggak paham sama omongan kalian. Amel, Miftah, Titis tampak ribut dan bertengkar karena tidak memahami bahasa satu sama lain. Novita pun melerai mereka. Sudah. Acaranya sudah selesai Kak. Bukan, kamu ya sudah gak usah ikut lagi. Yang ribut siapa? Nih mereka berdua yang ribut Kak. Berbicara bahasa yang aneh. Karena Kak Novita tidak bisa melerainya, akhirnya Kak Alim pun membantu melerai mereka. Hei, kalian kok pada ribut sendiri, nggak dengerin Kak Novita? Iya, kalian pada ribut sendiri. Oke, sekarang kalian mau menggantikan kakak. Enggak Kak. Boten kak, ngapunten nggih. Tidak Kak. Terus kalian tadi bicara masalah apa sih? Enggak Kak, kita enggak ribut kok. Terus? Ini Kak, mereka berdua pada ngomong aneh semua. Aku yang orang kota kan nggak paham. Udah gak usah ribut. Kita semua di sini tidak ada yang berbicara bahasa aneh kok. Mungkin mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sepertinya mereka berasal dari luar kota. Iya, mereka tidak berbahasa aneh kok. Adik-adik coba kakak tanya sama kalian. Kalian berasal dari daerah mana saja? Dari Jawa Kak. Dari Sunda kak. Dari Jakarta Kak. Nah, kan mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tema pada hari ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Sekarang kakak jelaskan ya, tema acara MPLS pada pagi hari ini adalah jadi harus saling menghargai keberagaman bahasa di Indonesia. Benar itu kata Kak Widya. Amel, Miftah, Titis merasa bersalah dengan perdebatan mereka. Iya Iya Kak, maafkan kami. Iya, kita itu satu dalam perbedaan. Perbedaan yang saling mengisi satu sama lain dan membentuk kesempurnaan. Nah, mulai dari sekarang kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta baku agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setuju sama Kak Widya. Kita memang berbeda bahasa dan berbeda daerah asal. Tapi kita disatukan oleh bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia. Jadi, meskipun kita berbeda bahasa, secara otomatis kita bisa berbicara secara baik menggunakan bahasa Indonesia. Novita melanjutkan perkataan dari Kak Alim. Iya, seperti yang diikrarkan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Yang salah satu isinya yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa memaknai arti dari Sumpah Pemuda. Nah, benar. Sekaligus kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia dapat kita terapkan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar agar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Intinya begini, kita harus mencintai bahasa kita Indonesia. Setuju kan? Akhirnya, mereka semua menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang bisa menyatukan semua masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan lancar tanpa ada kesalahpahaman. Marilah kita sadar dan kita kembali mencintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena sifatnya inilah yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, mari kita mengenal bahasa kita. Dengan begitu, rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia semakin kuat. Jangan malu dan berbanggalah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dimanapun kita berada nantinya, jangan biarkan bangsa-bangsa asing kembali menjajah kita.